Hello sahabat setia Joyong Project, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan lanjutkan part Squid Game yang kedua. Ya, part kali ini gak kalah menegangkan dari part sebelumnya. Nah, bagi kalian yang baru saja bergabung, saya sarankan kalian nonton dulu part satunya, dan linknya saya akan taruh di description box. Dan ya, tanpa berlama-lama kita berspoiler, langsung saja kita saksikan bersama. Inilah Squid Game. Malam itu Junho mengikuti mobil panitia yang menjemput Gi-hun sampai di pelabuhan. Junho berhasil bisa masuk ke dalam kapal dengan cara menyelinap di bawah mobil. Kemudian saat pengecekan, Junho menyamar menjadi salah satu pemain, dan ketika panitia mulai mendapati keanehan pada identitas Junho, saat itu pula Junho menghajarnya hingga panitia itu tewas. Lalu Junho membuang mayatnya ke laut beserta identitas miliknya agar dia tidak dicurigai. Junho berhasil menyamar dan bergabung dengan panitia lainnya. Saat itu nampak para pemain masih pingsan dan terbaring saat dilakukan penggeledahan. Namun beberapa dari mereka berhasil menyelundupkan benda-benda kecil yang sekiranya bisa membantu mereka di dalam sana. Dari 201 pemain, hanya 187 yang kembali datang mengikuti game ini, dengan total hadiah yang terkumpul senilai 26,9 miliar won. Malam itu tugas para panitia selesai dan mereka pun kembali beristirahat. Ya, Junho memasuki ruangan miliknya. Panitia juga memiliki peraturan di mana mereka tidak boleh membuka topeng mereka, mengobrol satu dengan yang lainnya, dan dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Sebyok yang menyelundupkan pisau kecil miliknya digunakan untuk membobol plafon. Dia pun dibantu oleh Mirion agar dia bisa melihat apa saja yang bisa dilihat dan diketahui dari atas saluran udara itu. Di atas sana, dia melihat para panitia sedang melelehkan gula. Sementara di kamarnya, Junho mulai mencatat apa saja yang dilihatnya di situ dalam handphonenya. Pagi pun tiba, Mirion bertanya pada Sebyok apa yang dilihatnya semalam, dan Sebyok memberitahukan bahwa panitia melelehkan sesuatu di dalam panci besar. Obrolan mereka diperhatikan oleh Sanwo, dan saat mereka akan memasuki ruangan game, Sanwo mendekati Sebyok dan bertanya tentang apa yang dia lihat dengan iming-iming dia akan membantunya, karena mereka tahu game ini basicnya merupakan game masa kecil mereka. Dan notabene Sebyok yang merupakan orang Korea Utara akan susah untuk mengetahui game ini. Sebyok pun memberitahu Sangwo, dan Sangwo langsung terfikir akan jajanan gulali saat masa kecilnya yang memiliki pola yang unik. Dan benar saja, ketika game dimulai mereka disuruh untuk memilih pola-pola apa yang akan mereka ambil. Namun anehnya Sangwo tidak memberitahu rekannya tentang game ini, padahal dia sudah mengetahuinya. Setiap pemain mengambil satu gulali yang memiliki pola, dan gulali itu harus mereka pisahkan polanya dan jangan sampai patah, karena jika patah itu artinya mereka akan tereliminasi, dan waktu mereka hanya 10 menit. Gi-hun dan kakek Ilna mengambil gulali dengan pola yang rumit, itu artinya mereka semakin susah untuk menyelesaikannya. Hingga ada pemain yang mematahkan gulali di tengah ketegangan permainan, dan ia langsung dieksekusi saat itu juga. Itu membuat para pemain lainnya semakin panik dan semakin banyak pemain yang tereliminasi. Waktu terus berjalan, Mirion menggunakan koreknya untuk memanaskan jarum agar gulali itu cepat meleleh. Sedangkan Sebyok yang mengikuti Sangwo memilih pola yang mudah pun berhasil menyelesaikan game itu diikuti oleh Ali. Sedangkan Junho mulai dicurigai oleh panitia lainnya, ya karena dia nampak kebingungan dengan tugasnya. Dikebut dengan waktu, Gi-hun yang hampir putus asa akhirnya berhasil menemukan cara agar gulali itu bisa lepas. Ya, ternyata gulali itu telah memiliki pola. Mereka hanya cukup membasahi gulali itu agar bisa terpisah dari polanya tanpa patahan. Mirion akhirnya berhasil dengan korek yang dia bawa. Lalu korek itu ia berikan pada Doksu agar Doksu bisa menyelesaikan game itu. Sementara cara Ji-hun dicontoh oleh peserta lainnya untuk menyelesaikan game ini, termasuk kakek Ilnam, sampai akhirnya mereka berhasil di detik-detik terakhir. Dan kali ini para pemain yang tersisa mencoba menyerang panitia dan menodongkan pistol padanya. Alhasil itu membuat panitia mengeksekusi para pemain sisa yang lainnya agar tidak semakin banyak yang memberontak. Pemain yang menyandra panitia itu meminta ia membuka topengnya, dan saat panitia membuka topengnya, panitia itu langsung ditembak oleh frontman yang datang ke situ untuk mengingatkan kembali tentang peraturan tidak boleh membuka topeng. Sedangkan pemain itu seketika dieksekusi oleh panitia.
Gi-hun dan kakek Il-nam kembali masuk ke ruangan mereka dan itu membuat Ali nampak senang. Berbeda dengan Sang-woo yang terkejut dengan Gi-hun bisa lolos dari game itu. Namun ia mencoba mencairkan kegagetannya itu dengan mengucap syukur mereka semua bisa selamat. Dari 187 pemain, 79 orang tereliminasi. Itu artinya hadiah mereka bertambah 7,9 miliar won. Saat pembagian makan pun tiba, saat itu Doksu merasa kesal karena mereka hanya diberi 1 botol minum dan 1 telur. Lalu Doksu dan gengnya melakukan kecurangan dengan mengantri 2 kali agar bisa mendapatkan makanan lagi. Namun ternyata makanan itu sudah disiapkan dengan jumlah pemain yang ada, yang berarti ada 5 pemain terbelakang yang protes mereka tidak kebagian jatah makan. Lalu lelaki itu mendatangi Doksu dan merebut botol minum itu hingga terjatuh dan pecah. Seketika Doksu yang emosi menghajar lelaki itu hingga ia tewas. Lelaki itu dinyatakan tereliminasi dan hadiah pun bertambah. Itu artinya jika mereka bisa menyingkirkan para pemain, artinya saingan mereka semakin sedikit dan hadiah akan bertambah banyak. Gi-hun dan Sang-woo menyusun rencana agar malam nanti mereka tidak boleh tidur karena bisa saja yang mereka takutkan akan terjadi. Di skin lain terlihat seorang pemain tengah membedah organ tubuh manusia. Dia adalah seorang dokter yang bekerja sama dengan panitia yang memperjualbelikan organ dalam tubuh pemain yang sudah tewas. Dengan imbalan dia akan diberitahu kisi-kisi game selanjutnya. Dan setelah tahu apa game berikutnya, dokter itu mencari tim kuat agar dia bisa bergabung. Dan tim yang dipilihnya tentu saja timnya Doksu. Dengan memberitahu Doksu apa kisi-kisi game besok, ia pun diterima masuk di timnya Doksu. Dan malam hari pun tiba, waktunya tidur, lampu pun dipadamkan. Namun yang dikhawatirkan tim Gi-hun pun terjadi. Terlihat tim Doksu memulai penyerangan kepada pemain lain. Di tengah kegelapan lampu, aksi brutal mereka pun banyak memakan korban. Gi-hun dan kawan-kawan mencari kakek Il-nam sampai di tempat tidurnya. Namun dia pun tidak ada. Ternyata kakek Il-nam sudah menyelamatkan diri berlari ke tempat yang paling tinggi dan berteriak agar mereka menghentikan aksinya. Dan setelah banyak memakan korban, akhirnya para panitia segera masuk untuk mengamankan keadaan dan menyingkirkan mayat-mayat di sana. Dari 108 pemain, tersisa 80 orang dari kejadian malam itu. Dan ya, tentu saja akumulasi hadiah pun bertambah. Sementara Junho di dalam kamarnya mencatat apapun yang dia lihat, dia ketahui ke dalam HP-nya. Lalu pagi pun tiba, permainan selanjutnya akan segera dimulai. Mereka pun diinstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Karena kali ini adalah game beregu dan batas waktunya hanya 10 menit. Tim Sang-woo, Ali, dan Gi-hun diisi oleh 3 wanita, termasuk Miryeon di dalamnya. Ya, karena dia sudah dibuang oleh Doksu. Dan 1 kakek tua. Lalu 2 tambahan pemain baru lelaki lainnya. Tim mereka adalah tim yang paling lemah. Game kali ini adalah tarik tambang, di mana tim Gi-hun menjadi incaran tim lainnya karena timnya yang paling lemah. Tim Doksu mendapat giliran pertama. Tarik tambang ini dilakukan di atas menara, di mana tim yang kalah otomatis terjatuh ke bawah dan tewas. Karena tim Doksu terdiri dari anggota yang kuat, mereka sudah pasti menang. Sang-woo dan kawan pun mulai cemas dan tidak percaya diri di game ini. Dan saat pertandingan akan dimulai, kakek Il-nam memberikan tips kunci permainan tarik tambang ini. Ya, kuncinya mereka harus bekerja sama dengan baik, serta pemain terdepan tidak boleh terlihat lemah dan putus asa. Lalu kuncinya ada pada posisi pemain. Mereka harus ditempatkan selang-seling dan tali dikunci di ketiak. Lalu, yang paling penting mereka harus bertahan di tempat selama 10 detik pertama dengan posisi perut didorong menghadap ke langit. Itu akan membuat lawan kehilangan ritme mereka, dan cara itu berhasil membuat lawan mereka goyah. Namun karena lawan mereka kuat, mereka bisa kembali membuat tim Sang-woo hampir kalah. Di detik-detik terakhir hampir kalah, Sang-woo memberi ide agar mereka maju 3 langkah agar lawan mereka terjatuh. Lalu mereka dengan sekuat tenaga menarik kembali tali, dan inilah cara pamungkas yang membuat mereka berhasil menang. Permainan tarik tambang itu menyisakan 40 orang, di mana hadiah mereka bertambah 4 miliar won. Saat permainan selesai, malam itu mereka sebelum beristirahat, Gi-hun dan kawan-kawan membentuk barikade agar mereka tetap selamat jika terjadi hal seperti semalam sebelumnya. Dan mereka pun bergantian berjaga malam. Sementara Junho malam itu mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman organ tubuh manusia, dan terlihat dokter itu membantu membedahnya.
Malam itu kakek Ilham ternyata demam. Gi-hun dan Sebyok menolongnya dengan mengompres. Kita kembali ke Junho. Mereka pergi melalui tangga rahasia, di mana itu adalah jalur rahasia yang akan dipakai para VIP untuk kabur dalam keadaan darurat. Di sana ternyata panitia lainnya mulai mencurigai Junho, dan tanpa basa-basi Junho langsung menghabisinya setelah mendapatkan informasi lebih tentang siapa dalang di balik game ini. Lalu kita kembali ke dokter bedah tadi. Terjadi keributan di sana karena ternyata malam itu dokter itu tidak mendapatkan informasi tentang game apa selanjutnya. Ia pun mencoba kabur dan itu membuat mereka dalam bahaya. Ketika dalam ruangan ia mencoba membunuh panitia dan meminta dia membuka topengnya. Dan setelah panitia membuka topengnya, panitia itu langsung dihabisi oleh frontman yang ternyata datang ke situ. Dan dokter itu seketika ditembak mati di situ. Ya, itu karena mereka sudah berlaku curang. Karena prinsip di game ini adalah keadilan bagi seluruh peserta game. Kembali ke Junho, dia berhasil masuk ke ruangan frontman. Sementara itu, frontman sedang memburu komplotan panitia yang menjual organ itu. Dia mendapati satu mayat berada di pinggir laut pintu darurat. Dan satu dari kawanan itu yang belum ketemu adalah Junho dengan identitas nomor 29. Mereka pun segera menggeledah semua ruangan. Sedangkan Junho yang masuk ke ruangan arsip tentang game tersebut. Dan ternyata game itu sudah berjalan cukup lama. Di sana dia mencari informasi tentang kakaknya. Ternyata kakaknya ada dalam daftar pemenang game ini tahun 2015. Pagi harinya para panitia membangunkan semua peserta. Lalu kakek Ilham yang semalam demam ternyata pipis di celana. Dia malu untuk berdiri. Namun Gi-hun dengan tulus memberikan jaketnya dan menutupi bekas celana di kakek Ilham agar dia tidak malu. Saat game akan berlangsung, mereka diperlihatkan mayat panitia dan dokter yang berlaku curang tadi. Mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Game selanjutnya, mereka harus mencari pasangan untuk bermain game. Dan dengan berjabat tangan sebagai kesepakatannya, Sebyok bermain dengan Ji-young. Peserta yang tertinggal adalah 39. Itu artinya jika mereka berpasangan ada satu pemain yang tidak mendapatkan pasangan. Dan artinya mereka harus tereliminasi, kata seseorang yang membujuk Gi-hun agar bermain bersamanya. Namun Gi-hun yang bingung mencari pasangan melihat kakek Ilham yang terduduk sendiri di sudut ruangan. Ia pun mendatanginya dan mengajak kakek Ilham untuk bermain bersamanya. Dan waktu mencari pasangan pun selesai. Ternyata Mirion menjadi pemain terakhir yang tidak mendapatkan pasangan. Ia pun langsung dibawa oleh panitia. Game itu adalah permainan kelereng di mana setiap pemain diberi 10 kelereng. Jika salah satunya bisa mendapatkan seluruh kelereng pasangannya, dia akan menang. Dan yang kalah berarti dia harus tereliminasi dan mati. Mereka semua terkejut dengan peraturan permainan itu. Sangwoo berpasangan dengan Ali. Mereka bermain ganjil genap. Awalnya Ali memimpin permainan itu, namun Sangwoo berhasil menipunya dengan menukar kelereng milik Ali dengan batu. Dan ya, Ali harus tereliminasi. Sementara Sebyok dan Ji-young memutuskan untuk bermain di akhir-akhir waktu. Dan sambil menunggu mereka pun mengobrol bersama. Sampai akhirnya di waktu yang hampir berakhir mereka pun bermain. Dan ya, ternyata di situ Ji-young memilih untuk mengalah agar Sebyok bisa selamat. Banyak para pemain yang harus tereliminasi, termasuk rekan Doksu. Awalnya nampak Doksu sudah putus asa karena dia akan kalah. Namun ternyata rekan Doksu membuat kesalahan di mana dia melempar kelereng yang mengenai kelereng Doksu, hingga kelereng milik Doksu bisa masuk ke dalam lubang itu yang membuat Doksu menjadi pemenangnya. Sementara kakek Ilham yang bermain dengan Gi-hun nampak hanya tersisa satu kelereng saja yang dia miliki. Dan dia memutuskannya untuk memberinya pada Gi-hun di penghujung waktu permainan. Dan yang artinya dia pun harus tereliminasi. Ya, di permainan kali ini sangat menguji mental mereka, di mana mereka harus kehilangan rekan mereka sendiri. Dan kita bisa melihat di sini nih siapa teman yang tulus dan siapa teman yang memanfaatkan keadaan. Dan part kedua ini pun selesai. Penasaran dengan permainan apa selanjutnya dan siapa sebenarnya dalang di balik ini? Mampukah Junho, polisi penyusup, untuk membongkarnya? Saksikan kelanjutannya di part selanjutnya ya. See you on the next video. Bye.